Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke. Kelihatan enggak? Ya. Oke. Di Malaysia Alhamdulillah masih lockdown ini. Oh, masih di Malaysia masih lockdown. Oke, untuk mempersingkat waktu, nanti Dr. Mahbubi Ali ini akan menjadi pemateri pertama. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan kurikulum vitae beliau secara singkat, karena setelah saya lihat kurikulum vitae beliau sangat panjang sekali. Akhirnya saya ingin membacakan beberapa hal saja yang insya Allah akan mewakili dari beliau. Pertama, Dr. Muhammad Mahbubi Ali PhD, tanggal lahir di Pamekasan 5 Oktober tahun 1983. Alhamdulillah ini bulan kelahiran beliau, dan ini juga ulang tahun beliau. Semoga panjang umur dan selalu memberikan yang positif bagi kita semua. Ini di usia 3 tahun. Alamat Villa Putra Kondominium 33B 26 Jalan Tun Ismail, Kaukit 50480 Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. Status beliau sudah menikah dan kabarnya memiliki 3 putra. Ya, oke. Nomor yang bisa dihubungi, mungkin barangkali teman-teman mau mencatatnya, mau konsultasi tentang ekonomi, yaitu adalah plus 60 16 23 90 378. Email mahbubiali.ali83@gmail.com. Kemudian CV beliau, salah satu jabatan yang sekarang diembannya itu adalah Rais Suriah PCINU Cabang Malaysia, Dewan Pengawas Syariah Afin Islamic Malaysia, dan Dewan Pengawas Syariah Dar Al-Murajaah Al-Syariah Bahrain. Kemudian beliau sering mengisi beberapa seminar, salah satunya di Tazkiyah University College 2017 kemarin, kemudian juga menjadi pembicara di University of Airlangga Indonesia Agustus 2019 kemarin. Kemudian juga di 2018 beliau juga mengisi di Gajah Mada University, kemudian ada di INSIF, the Global University of Islamic Finance pada Juni 2020 kemarin. Dan untuk lebih singkatnya, mempersingkat waktu, sebagaimana saya sebutkan tadi, masing-masing pemateri kami berikan waktu untuk mengisi acara maksimal 35 menit. Nah, kita tahu bersama bahwa Pak Dr. Mahbubi Ali ini sekarang putra Indonesia yang sepak terjangnya sudah kemana-mana, bahkan dunia internasional. Oleh karena itu, tema kali ini yang disematkan pada beliau adalah sepak terjang santri dan peran santri dalam membangun ekonomi global. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustaz. Sudah kelihatan slide saya, Mas Aziz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, yang saya hormati guru saya Bapak Anwar Sadat. Beliau ini
pernah mengajar saya dulu di Aliyah, Tarbiyatul Muallimin. Jadi yang pernah alumni Sidogiri, pernah di Aliyah, insya Allah pernah diajari Pak Anwar. Kalau tidak salah dulu ngajar Tasyrih, nggak tahu sekarang. Kemudian yang kedua, saya dulu juga belajar menulis dan terinspirasi untuk menulis itu sebenarnya dari banyak tulisan-tulisannya Pak Anwar Sadat di majalah Ijtihad. Kemudian yang senior saya Kiai Haji Khalil Nafis. Saya tidak nutut beliau di Sidogiri, tetapi secara tidak langsung saya berguru. Tadi disampaikan oleh Gus Aziz, wajah beliau tidak asing, banyak berseliweran di Damai Indonesiaku, di diskusi-diskusi di TV One, Metro TV. Jadi alhamdulillah dengan adanya dunia yang borderless ini, saya tetap bisa mengikuti kajian-kajian beliau, kadang siaran langsung dari Malaysia. Jadi saya mohon izin ini sanadnya diambil biar itisal hari ini. Mas Aziz yang saya hormati, beliau adik kelas saya dulu di Sidogiri, satu asrama kalau tidak salah. Kemarin sempat mampir ke rumahnya dan dihidangin pecek terong ya. Ini Khalil Nafis juga sudah berjanji kepada saya kalau sowan ke pondok beliau di Depok, katanya mau di pecek terong ala hidroponik. Ini masih menunggu lockdown dibuka. Teman-teman Hamas Malang. Teman-teman Hamas Malang yang saya hormati, saya sayangi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya hadir bersama guru-guru saya yang saya sangat hormati. Jujur ini merupakan kehormatan bagi saya sekaligus beban berat gitu. Kehormatan karena bisa hadir dalam satu forum, menimba ilmu dari beliau berdua, tetapi juga beban karena harus berbicara di hadapan beliau, bahkan berbicara lebih dulu. Tapi saya husnudzon, Mas Aziz memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara dulu karena sebagai pembicara yang paling junior, sebagai santri, kalau nanti salah ngomong, nanti guru-guru yang bisa membetulkan. Kalau ada yang bengkok-bengkok nanti diluruskan oleh para guru kita berdua yang sebentar lagi akan menyampaikan ilmunya kepada kita bersama. Baik, tema yang diberikan atau tema besar pada kajian kita sesi ini adalah tentang Indonesia diambang depresi ekonomi. Kalau di posternya teman-teman Hamas dengan confident gitu ya, dengan yakin tanpa tanda tanya gitu, bahwa Indonesia sudah masuk pada depresi, mungkin saya lebih hati-hati dengan meletakkan tanda tanya. Karena sebenarnya situasi depresi ketika berbicara istilah ekonomi itu adalah situasi yang sudah kronis gitu. Dia dimulai pertama dari krisis ketika sudah terjadi penurunan-penurunan dalam kondisi ekonomi, baik dari sisi demand, supply, penurunan pertumbuhan, harga-harga yang tinggi, peningkatan pengangguran sebagainya. Kalau itu terjadi, maka itu sudah masuk pada krisis. Ketika kondisi ini terjadi dalam beberapa waktu, setidaknya 2 kuartal, maka dia berubah istilahnya menjadi resesi, recession of economy. Jadi resesi ekonomi itu terjadi ketika krisis terjadi sampai setidaknya 2 kuartal, dan ini sudah terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia. Misalnya pada kuartal kedua kemarin Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia minus 5,32. Nah, ketika resesi ini kemudian memanjang lagi, tidak recover dalam rentang waktu 18 bulan sampai 48 bulan atau setidaknya 2 tahun, dan tingkat turunan kondisi ekonomi di atas 10%, maka itu baru disebut dengan depresi. Jadi kita masih menunggu ini, kondisi ini bisa sampai 2022 atau tidak. Kalau sampai 22, maka kondisinya sama dengan, atau mungkin lebih parah dengan tahun 1929,
sampai 1935 apa yang disebut dengan The Great Depression. Ya, depresi yang luar biasa sepanjang 6 tahun, ya, yang dimulai dengan The Black Thursday. Ya, The Black Thursday itu adalah Selasa hitam di Amerika dengan rontoknya pasar-pasar modal di sana. Kemudian bagian yang kedua yang mungkin akan saya bahas sesuai dengan permintaan sponsor, yaitu terkait dengan peran dan sepak terjang santri yang bisa dilakukan dalam konteks keuangan dan ekonomi syariah global. Ini mungkin outline saya. Jadi apa dampak COVID dalam ekonomi, kemudian bagaimana policy measure yang dilakukan oleh Islamic Finance, lalu kemudian bagaimana peran keuangan syariah untuk mendukung pesantren, lalu yang terakhir yang diminta tadi oleh moderator juga, bagaimana sebenarnya santri bisa berperan secara lebih aktif dalam keuangan syariah global. Jadi kalau kita lihat, nanti mohon Pak Mas Aziz kalau waktunya sudah kurang 5-10 menit diingatkan, jadi biar bisa saya mengatur ritme diskusi ini. Jadi kalau kita berbicara tentang dampak COVID-19, ini luar biasa, setidaknya memiliki dampak pada 3 aspek. Jadi variabel krisisnya itu multivariabel. Kalau dulu krisis-krisis 2008, mungkin juga 98, itu, dan bahkan dulu ketika terjadi Great Depression itu lebih banyak dilatar belakangi dengan runtuhnya pasar keuangan. Jadi lahir dari financial market crash atau crash, ya. Jadi tetapi saat ini krisis ini dimulai dengan krisis kesehatan yang berakibat pada krisis ekonomi, dan kalau tidak dimitigasi dan disikapi dengan baik dan bijaksana maka bisa menimbulkan krisis sosial, tingkat kriminal sebagainya. Bahkan beberapa bulan yang lalu misalnya berita di Kompas mengatakan bahwa sejak diterapkannya PSBB, tingkat kriminalitas di Jakarta misalnya naik sampai 10%. Artinya bahwa ada hubungan lurus, ya, antara krisis ekonomi dengan krisis sosial. Ketika orang sudah lapar maka dia akan melakukan apa saja untuk bisa makan. Dan ini juga terjadi di Malaysia waktu ditetapkan lockdown pada bulan Maret misalnya sampai setidaknya bulan Juni. Waktu itu teman-teman kita dari PMI, TKI sudah mulai beberapa mencuri, ya, karena untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana krisis ekonomi ini ketika tidak ditangani dengan baik bisa berdampak pada krisis sosial yang tidak kita harapkan. Nah, ini health crisis-nya, ini krisis ekonominya, krisis kesehatannya. Kalau kita melihat data terbaru misalnya update 16 Oktober kemarin di dunia, bahwa COVID ini sudah menginfeksi setidaknya 39 juta umat manusia dan merenggut korban meninggal lebih dari 1 juta, 1.100.000. Walaupun memang yang menyenangkan, yang menggembirakan bahwa tingkat recovery-nya memang agak tinggi, bahkan sangat tinggi, lebih 70%. Jadi dari 39 setidaknya 29 juta sudah sembuh, 70%, dan saat ini masih ada sekitar 8 juta sekian, 8 juta setengah active cases globally. Dan kalau kita lihat di negara-negara Asia, sebenarnya secara umum COVID ini sudah masuk pada tahapan flatten, ya, pada penurunan sebenarnya. Misalnya di Thailand, Vietnam. Jadi first wave-nya, gelombang pertama atau mungkin keduanya sudah selesai, ya, Vietnam, Kambodia, Brunei dan sebagainya. Tapi ada 3 negara yang sampai saat ini masih menunjukkan tren naik, yaitu Filipina, Burma, dan Indonesia. Indonesia masih belum menunjukkan penurunan dari si kasus, sehingga memang menurut saya gelombang COVID minimal yang pertama ini masih belum selesai di Indonesia, walaupun beberapa hari yang lalu juru bicara Satgas COVID, Pak Wiko, mengatakan bahwa Indonesia sudah mulai berhasil dan menunjukkan keberhasilannya dalam mengatasi COVID ini. Nah, apa dampaknya ketika krisis kesehatan ini melanda, lalu kemudian negara menerapkan beberapa kebijakan untuk membatasi social movement, pergerakan sosial, social interaction, interaksi sosial,
sehingga memiliki dampak secara langsung kepada ekonomi. Ya, jadi orang ketika sudah tidak boleh bertemu, tidak boleh pergi ke pasar, tidak boleh berbelanja, maka terjadi supply side shock dan demand shock. Dari sisi demand, permintaan, karena orang sudah tidak boleh membeli, maka akan turun permintaannya. Dari sisi misalnya spendingnya. Kalau kita lihat misalnya antara 2019 dengan 2020, ketika 2019 cost consumer spending, pengeluaran rata-rata masyarakat Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya setidaknya 5%, 5,8%. Tapi ketika sudah diterapkannya PSBB misalnya, penerapan lockdown, maka menurun 5,51%. Termasuk juga government investment, government expenditure, ekspor impor juga secara langsung terdampak dari sisi demand. Begitu juga dari sisi supply, dari sisi produksinya. Kalau kita lihat hampir seluruh sektor itu mengalami minus, ya, mengalami konstruksi, termasuk dari sektor construction, kemudian mining menurun sampai construction misalnya menurun 5,39% dibanding dengan tahun sebelumnya. Apalagi mungkin yang paling besar di terdampak itu adalah accommodation, ya, perhotelan, food and beverage, transportation, termasuk pesawat misalnya ketika border sudah ditutup gitu ya, orang tidak bisa lagi pergi ke luar negeri dengan leluasa, atau bahkan penerbangan antar negeri juga harus melakukan swab dan sebagainya sehingga biayanya lebih mahal. Akhirnya kalau kita lihat di sini dalam rentang waktu beberapa bulan selama COVID melanda ini 30,84% ya konstruksinya gitu, minusnya dibanding misalnya tahun sebelumnya yang masih positif atau plus gitu. Mungkin satu-satunya sektor dari sisi supply, dari produksi yang masih positif itu adalah sektor pertanian, agriculture, ya. Jadi walaupun dia menurun tetapi tidak sampai pada tahap minus. Jadi masih ada pertumbuhan positif 2,19%. Begitu juga dampak COVID ini pada financial institution, ya. Juga terjadi financial shock, ya. Bagaimana industri jasa keuangan meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sehingga penyaluran kredit tambah slow, tambah lambat. Ini mohon operator yang ini ya, yang lain di mute. Sehingga apa yang terjadi ketika kredit slow, maka otomatis bisnis ekonomi juga akan slow karena tidak dapat pembiayaan. Di sisi financial institutionnya juga keuntungan tidak bisa didapatkan. Bahkan pada saat yang bersamaan existing customers, nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan juga tidak mampu membayar sehingga tingkat NPF atau macet itu bisa meningkat. Bahkan di beberapa negara, termasuk di Indonesia dan Malaysia, diterapkan adanya moratorium, ya, kebijakan untuk menunda pembayaran dalam beberapa bulan. Misalnya di Malaysia 6 bulan, nasabah yang memiliki pembiayaan mobil misalnya tidak perlu membayar, sehingga itu berdampak secara langsung terhadap bagaimana pendapatan oleh perbankan. Juga termasuk likuiditas, karena deposan sekarang dengan mudah mengambil uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan yang punya duit pun nggak mau meletakkan di perbankan karena mereka khawatir gitu ya. Mereka lebih suka misalnya meletakkannya di safe haven asset seperti emas sebagainya. Jadi aset-aset yang memberikan keuntungan yang jelas. Kemudian laba aset lembaga jasa keuangan sebagainya. Lalu kemudian tingkat ketidakpastian, apa yang disebut dengan the careful economy. Jadi ekonomi kehati-hatian. Semuanya serba tidak pasti kapan COVID ini selesai dan kapan ketidakpastian ekonomi ini bisa berakhir. Dan ini dibuktikan misalnya proyeksi IMF pun harus berubah-ubah gitu. Jadi setidaknya dalam tahun ini saja sudah ada 3 proyeksi outlook ekonomi dunia. Ya, April mereka memproyeksikan bahwa dunia akan mengalami kontraksi setidaknya sekitar 3%. Lalu kemudian Juni direvisi, kontraksinya minusnya tidak hanya 3%, bahkan bisa sampai 4,8%, 4,9%. Lalu kemudian Oktober ini, baru kemarin saya dapatkan data ini, dirubah lagi proyeksinya bahwa melihat ketidakpastian COVID kapan berakhir, kemudian vaksin juga yang tidak pasti gitu ya, kapan keluar, maka
proyeksi ekonomi juga direvisi kembali gitu dengan melihat perkembangan terkini bahwa dunia akan terkontraksi sampai 4,7%, ya. Bahkan di negara-negara maju bisa sampai 5,8%. Nah, ini kalau kita lihat misalnya grafik dari tahun ke tahun, maka sebenarnya kalau kita melihat setidaknya dalam 20 tahun terakhir, maka kondisi saat ini mungkin dari sisi deep kedalaman krisisnya itu mungkin akan menyamai atau bahkan melampaui krisis pada tahun 2008-2009. Ini beberapa sektor ya, dampak dari krisis kesehatan yang kemudian negara memberlakukan banyak sekali pembatasan sosial, termasuk pembatasan dalam berekonomi, itu berdampak terhadap sektor namanya sektor transportasi, hotel, tourism, otomotif, bahkan sektor keuangan dan pendidikan juga terdampak dengan luar biasa. Bahkan di beberapa tempat sekarang kampus-kampus termasuk di Malaysia ini sudah mulai beberapa yang sudah tutup misalnya. Kemudian beberapa lembaga keuangan sudah mulai mengalami masalah likuiditas. Hotel-hotel sudah sangat banyak tutup. Nggak tahu nanti di Indonesia bagaimana kondisinya, mungkin nanti Kiai Khalil dan Pak Anwar Sadat bisa menjelaskan secara lebih detail. Tetapi pada sisi yang lain, sebenarnya kondisi ini juga menjadi berkah ya. Menjadi berkah pada beberapa sektor. Jadi mungkin COVID ini adalah musibah atau ujian pada beberapa sektor, tapi berkah kepada sektor yang lain, misalnya kepada industri-industri e-commerce, ICT terkait online, digital, financial technology, bahkan untuk kesehatan, healthcare, food processing, medical supply. Jadi yang terkait dengan online ini seperti Zoom, Google Meet, semua ini, lalu kemudian terkait dengan bagaimana pola hidup sehat, obat-obatan, vitamin ini menjadi berkah tersendiri, sehingga kita bisa mengatakan bahwa COVID adalah musibah bagi sektor, tapi juga pada yang lain. Bahkan di Malaysia misalnya ada beberapa penelitian selama COVID ini pendapatan dari GoFood ya seperti Panda itu malah tambah meningkat gitu, sangat tinggi gitu. Ininya pendapatan per harinya. Tapi ketika kebijakan lockdown diakhiri, maka pendapatan mereka malah menurun lagi. Ini adalah policy measure, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh. Waktu kurang 5 menit. Waktu kurang 5 menit. Baik, sudah 5 menit. Sudah kurang 5 menit. Baik. Kurang 5 menit, silakan untuk persingkat. Ini ada beberapa policy measure dalam konteks keuangan syariah. Mungkin dikasih diskon lah karena jauh ini. Diskon 5 menit lagi ya, 10 menit. Dalam konteks keuangan syariah. Jadi ini misalnya data dari IFSB ya. Bagaimana beberapa lembaga keuangan syariah itu di beberapa negara memiliki respon yang berbeda kan untuk misalnya merespon terkait setidaknya nasabah yang terdampak COVID. Misalnya di beberapa negara seperti Irak, Indonesia, Kuwait menetapkan CIS, kemudian ada juga yang mengurangi tingkat cadangannya, reserve requirement, kemudian menurunkan tingkat suku bunga acuan. Di beberapa negara tadi saya juga jelaskan, misalnya menetapkan moratorium, debt relief, postponement, restructuring, sebagainya. Mungkin bisa dibaca sendiri yang ini. Ini juga bagaimana COVID ini juga mengembalikan kembali bagaimana peran Islamic Social Finance ya untuk lebih bisa berkontribusi positif terhadap pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang terdampak dari COVID ini. Misalnya ZISWAF, lembaga keuangan zakat wakaf bersama lembaga keuangan syariah bisa membantu melalui zakat, infak, sedekah, dan bahkan wakafnya untuk menyalurkan bantuan baik yang berupa produktif, konsumtif, social facility, bahkan untuk investment kepada mustahik dan kepada publik untuk keperluan-keperluan atau basic need mereka. Ini juga inisiasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia misalnya, bagaimana keuangan syariah ini juga memiliki peran yang positif terhadap pesantren ya, utamanya ketika pandemik ya. Misalnya bagaimana pesantren, produksi di pesantren itu bisa diakselerasi, termasuk small and medium enterprise-nya. Untuk pertanian misalnya Bank Indonesia menginisiasi berdirinya 10 greenhouse, rumah hijau,
horticultura di beberapa tempat di Jawa Barat, lalu kemudian membangun pertanian herbal di 5 pesantren, kemudian juga membentuk storage ya, tempat penyimpanan barang-barang makanan di beberapa pesantren. Lalu kemudian juga misalnya di Ponpes Al Idrisiyah, Bank Indonesia juga memiliki inisiatif untuk membangun tempat penyimpanan untuk udang ya, untuk udang di pondok tersebut. Lalu target pesantren yang mereka bantu pertama di highest number of santri. Jadi berapa jumlah santri yang ada di situ, kemudian apakah dia masuk pada red zone atau zona hijau dan sebagainya, dan juga memberikan disinfektan dan beberapa yang lain. Nah, ini 15 pesantren di Jawa Timur yang juga dibantu oleh Bank Indonesia dalam program agriculture programs melalui greenhouse ini di beberapa kota di Jawa Timur. Kemudian melalui Rumah Amal Sosial Bank Indonesia berbagi, Bank Indonesia juga membantu untuk mendorong ya pesantren, produk-produk pesantren supaya didistribusikan dan dijual kepada orang-orang yang memerlukan. Ini juga bagaimana Islamic Bank juga bisa membantu pondok pesantren dalam menciptakan profit generating unit, sehingga dari profitnya bisa digunakan untuk kurikulum, membangun kurikulum yang baik, fasilitas pengajaran yang kondusif, serta pengajar yang berkualitas, dengan tentu bantuan dana sosial, bantuan pemerintah dari tuition fee dan sebagainya. Baik, saya masuk pada bagian yang kedua, yang terakhir. Ada 5 menit lagi ya Mas Aziz masih. Jadi bagaimana sebenarnya peran yang bisa dilakukan oleh santri dalam ekonomi, keuangan dan keuangan syariah dunia. Jadi ini beberapa pilihan ya, beberapa pilihan peran yang bisa dimainkan: menjadi Islamic economist, pakar ekonomi Islam, Islamic banker, praktisi bank syariah. Di beberapa negara ada alumni-alumni pesantren dari Ngeruki, itu bahkan menjadi head of syariah department di Oman misalnya, Al Yusra Islamic Bank. Kemudian mungkin yang paling banyak pilihannya bisa menjadi akademisi, profesor di universitas, bisa menjadi praktisi di pasar modal, asuransi, atau bahkan bisa menjadi dewan pengawas syariah, pakar filantropi, Islamic Finance Regulator, bahkan di beberapa negara teman kita bisa menjadi Islamic Finance Expert ya, subject matter expert di beberapa central banks, atau bahkan sekarang yang lagi ngetren itu adalah menjadi fintech ya, menjadi fintech spesialis dalam konteks keislaman. Nah, jadi pasarnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat Islamic Financial Ecosystem ini sangat luas sekali, sangat besar. Jadi dari sisi industrinya kita bisa masuk pada banking, ke takaful dan capital market. Dari sisi regulatornya kita bisa masuk pada Ministry of Finance, Kementerian Keuangan, Central Bank, atau bahkan lembaga-lembaga yang mengatur pasar modal. Kemudian dari sisi Education and Training Center kita bisa menjadi dosen, menjadi pengajar, menjadi trainer di university, research institution, atau mungkin training provider. Bahkan lembaga keuangan syariah ini juga diatur oleh standar industri yang mengeluarkan standar-standar fatwa-fatwa secara global seperti AOIV, IFSB, ILM, SIBAFI, dan sebagainya. Dan ini juga menjadi peluang bagi kita untuk bisa menjadi bagian dari mereka, termasuk juga misalnya menjadi Dewan Pengawas Syariah, karena ada ketentuan dalam setiap lembaga keuangan syariah untuk memiliki syariah governance, sehingga mereka, setiap lembaga keuangan harus memiliki Dewan Pengawas Syariahnya, atau bahkan syariah auditornya, dan syariah review function. Kalau kita melihat landscape lembaga keuangan syariahnya, maka kita memiliki setidaknya 520 lembaga perbankan di 72 negara, 2.887 sukuk di 27 negara, kemudian ada lembaga keuangan non-bank di 592 sebanyak 592 di 54 negara, dan beberapa instrumen investasi, lembaga-lembaga sekuritas di sebanyak 1.701 di 28 negara, dan industri takaful juga tidak kalah menariknya, ada sebanyak 335 di 47 negara. Jadi ini juga menjadi peluang yang bisa dimainkan oleh santri untuk masuk kalau mau berminat menjadi praktisi. Kalau mau menjadi dosen, profesor, akademisi, maka dunia sudah menawarkan lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan fakultas-fakultas spesialisasi konsentrasi di bidang keuangan syariah. Misalnya kita memiliki 968 ya education providers, universitas yang menawarkan kurikulum lembaga keuangan syariah. Kemudian ada 447 yang menawarkan training di lembaga keuangan syariah.
371 menawarkan S1 di keuangan syariah, dan ini beberapa negara secara ranking ya yang menawarkan konsentrasi fakultas-fakultas keuangan syariah. Pertama Malaysia, Indonesia, Pakistan. Tapi secara jumlah sebenarnya Indonesia merupakan negara dengan fakultas dengan lembaga pendidikan yang menawarkan konsentrasi atau bahkan yang spesialis di dalam pendidikan keuangan syariah ada 355, kemudian diikuti oleh UK, Malaysia, UAE dan sebagainya. Nah, kalau kita mau melihat atau bahkan mungkin dari teman-teman Hamas ada yang mau melanjutkan ke S2, maka ini beberapa pilihan-pilihan kampus terbaik di dunia yang menawarkan mata pelajaran yang menawarkan fakultas keuangan syariah. Misalnya kalau mau belajar dari sisi business, management, and accounting ke fakulti, maka ada Durham University di UK. Begitu juga kalau mau belajar economics, juga nomor 1 masih UK. Ada juga misalnya di Malaysia, University of Malaya, nomor 3 atau nomor 2 kalau belajar ekonomi, dan ini sebenarnya kampusnya kayak Khalil Nafis ya. Jadi beliau S3-nya dari University Malaya. Makanya tidak heran kalau beliau jadi orang hebat karena beliau adalah lulusan dari salah satu kampus terbaik ya di Malaysia, bahkan mungkin di dunia, utamanya untuk keuangan syariah. Kemudian ada IIUM di mana saya belajar, itu rankingnya jauh di bawah University Malaya di nomor 7 atau mungkin nomor 5, dan ada INSIF. Kemudian yang terakhir, Mas Aziz, sebelum di-set-top ini, yang terakhir juga peluang yang sangat besar sebenarnya untuk para santri adalah menjadi Dewan Pengawas Syariah. Jadi karena selama ini kita memiliki atau menghadapi kelangkaan Dewan Pengawas Syariah. Sehingga apa yang terjadi? Satu, Dewan Pengawas Syariah harus menjadi dan duduk di banyak tempat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Karena di banyak negara, utamanya di GCC, di Europe, tidak ada batasan untuk satu orang menjadi Dewan Pengawas Syariah. Beda misalnya di Indonesia yang memberikan batasan misalnya 4-5 tempat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Di Malaysia bahkan cuma 1 ya, atau 2 maksimal. Tetapi harus industri yang berbeda. Tapi di beberapa belahan dunia lain tidak ada batasan. Itulah kenapa kemudian membentuk sebuah angka seperti ini bahwa top 10, 10 Dewan Pakar Syariah, ulama syariah terbaik gitulah ya, paling populer di dunia, itu menempati di 450 tempat ya lembaga keuangan syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah. Sehingga rata-rata 10 orang ini menjadi Dewan Pengawas Syariah di 45 tempat. Dan ini sebenarnya berkontribusi terhadap 40% dari total peluang peluang posisi Dewan Pengawas Syariah di dunia gitu. Bahkan dari 100 Dewan Pengawas Syariah itu setidaknya sudah menyerap 83% dari total kebutuhan Dewan Pengawas Syariah di dunia. Kenapa? Lagi-lagi karena kekurangan orang-orang yang qualify sebagai Dewan Pengawas Syariah, akhirnya kemudian mereka lagi-lagi lagi-lagi hanya mengambil Dewan Pengawas Syariah orang yang sama. Ini misalnya dari top 20 Dewan Pengawas Syariah dunia. Kalau kita lihat misalnya nomor pertama, Syekh Abdul Sattar Abu Wudda, itu bahkan menjadi Dewan Pengawas Syariah di 101 tempat. Gitu. Di 101 tempat. Kemudian Syekh Nizam Yaqubi di 95, Syekh Ali Al-Ghari di 86, sebagainya. Ini menunjukkan bahwa betapa posisi atau peran sebagai Dewan Pengawas Syariah ini sangat luas dan sangat langka karena tidak banyak orang yang masuk di dalamnya. Sehingga menurut saya santri adalah orang yang paling sesuai gitu ya, yang paling pas untuk menduduki posisi ini dengan syariah background-nya yang baik, dari Sedugiri, dari Lirboyo, dari pesantren-pesantren lain yang ada di Indonesia, kemudian dilengkapi dengan pemahaman tentang keuangan, akuntansi, ekonomi, dan kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga mampu mengkomunikasikan ilmu yang kita pelajari di pesantren dengan bahasa mereka. Nah, Dewan-Dewan Pengawas Syariah, top Dewan Pengawas Syariah di dunia ini sebenarnya lahir dari kampus-kampus yang ada, yang bersebaran di dunia, dan ini beberapa kampus terbaik ya, yang melahirkan Dewan Pengawas Syariah top di dunia. Pertama, Al-Azhar University. Jadi kalau mau jadi Dewan Pengawas Syariah, kali berdunia mungkin Al-Azhar University, ini slide terakhir Mas Aziz, itu menjadi pilihan. Kemudian Saud Islamic University, International Islamic University Malaysia, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kelewatan, kalau kata orang Malaysia, kelewatan masa.
karena ada beberapa hal slide yang perlu saya sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Itulah mungkin pengantar diskusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pemaparan energik dan penuh data dari Dr. Muhammad Mahbubi Ali PhD. Tadi sudah banyak diulas mulai dari COVID-19 ini sampai pada peluang santri dalam mengisi tempat-tempat yang pas untuk mereka, misalnya ada di Islamic Economic, Islamic Banker, kemudian Syariah Scholar, kemudian Dewan Pengawas Syariah. Ternyata menurut beliau ada banyak hal yang masih kosong sampai satu orang menduduki 101 tempat sebagai Dewan Pengawas Syariahnya sendiri. Nah, ini penting untuk kalangan santri untuk belajar ekonomi lebih baik, untuk mengisi hal-hal yang masih kosong itu sendiri. Para peserta webinar yang saya hormati, untuk selanjutnya kami akan hadirkan pemateri kedua, yaitu adalah Ustadz Anwar Sadat, MAG, lahir di Pasuruan 27 November 1973, alamat Kebonsari Regensi, Blok B 22 Surabaya. Pendidikan beliau tempuh di SDN Sidogiri pada tahun 1986, kemudian Madrasah Diniyah Al-Islah Sidogiri dari 1980 sampai 1987, kemudian di SMP Pujantre, kemudian di Pondok Pesantren Sidogiri mulai tahun 1987 sampai 1995. Pendidikan, kemudian S1 beliau tempuh di UIN Sunan Ampel Fakultas Usuluddin Surabaya, S2 juga di UIN Sunan Ampel Pemikiran Islam, kemudian S3-nya di UIN Sunan Ampel di Dirasah Islamiyah 2016 sekarang. Ada beberapa banyak pengalaman organisasi, salah satunya itu adalah Wakil Ketua PMI Raya Usuluddin pada tahun 1994 sampai 1995, Wakil Ketua PMI Komisariat Sunan Ampel, kemudian Ketua Ikatan Mahasiswa Penerima Beasiswa Jarum, anggota Divisi Komunikasi Media PMI Korcap Jawa Timur, kemudian Ketua 2 PMI Korcap Jatim pada tahun 2000, Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan, Ketua Dewan Pakar PPIAS Pondok Pesantren Sidogiri 2016 sampai sekarang, Penasihat LBM PCNU Kota Surabaya 2018 sampai sekarang. Kemudian beliau juga aktif di Parpol, pernah aktif di anggota Biro Pemuda dan Mahasiswa DPW PKB Jatim pada tahun 1908 sampai 2001, Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim 2001 sampai 2006, Sekretaris DPW PKNU Jatim 2007 sampai 2010, Wakil Ketua DPW PKNU Jatim 2010 sampai 2014, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim 2015 sampai sekarang. Yang lebih menarik, beliau itu menjadi wakil rakyat di daerah DPRD Jatim 4 periode dari 3 partai berbeda, dari PKB, PKNU, dan sekarang itu beliau di Gerindra. Sebelumnya saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini mengganggu jenengan waktu sampai jenengan di weekend ini. Semoga luangnya waktu jenengan ini memberikan hal yang manfaat bagi keluarga dan juga kita semua. Sudah dipaparkan oleh pemateri pertama Ustaz tentang sepak terjang peran santri di dunia global, dan sekarang kita akan menyimak ulasan dari beliau tentang bagaimana peran pemerintah dalam membantu ekonomi pesantren. Kita tahu juga alhamdulillah salah satu wakil presiden kita itu berasal dari santri. Kemudian apakah dengan aturan-aturan yang sudah ada sudah cukup untuk
membantu atau sudah sesuai dengan kita sebagai kaum santri terkait kebijakan-kebijakan beliau. Kita tunggu penjelasan dari beliau. Monggo saya kasih waktu kesempatan untuk jenengan Ustaz untuk memaparkan. Kami kasih waktu 35 menit maksimal. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati seluruh narasumber webinar pagi hari ini. Ustaz Kiai Khalil Nafis, juga seluruh Hamas ya, pengurus Hamas dari Malang dan seluruh Indonesia saya kira yang hadir, yang mengikuti webinar pagi hari ini. Juga tidak lupa saudara moderator Mas Abdul Aziz Damanhuri. Terima kasih atas waktunya kepada saya untuk silaturahim dalam forum ini yang menurut saya menjadi penting karena menunjukkan eksistensi kita sebagai santri yang memiliki kemampuan untuk mengakses hampir seluruh persoalan ya, dan baik itu dalam bentuk institusi, lembaga-lembaga, atau diberikan kepercayaan oleh masyarakat atau publik untuk terlibat dalam mengurai persoalan yang mereka hadapi. Saya merasa terlalu berlebihan itu, Ustaz Mahbubi menyebut saya seperti itu. Saya juga merasa beruntung pernah menjadi guru bagi orang yang hebat ya, yang saya kira di antara alumni Sidogiri di eranya mungkin ya Dr. Mahbubi Ali ini ya bisa dikatakan rising star gitu. Dan itu bukan hanya sekarang, terjadi hampir mungkin selama 10 tahun terakhir. Itu artinya dia sudah mendapatkan suatu pengakuan secara ilmiah oleh dunia itu pada masa-masa dia sebelum berusia 30 tahun. Ini menurut saya pencapaian yang patut menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan itu dilakukan tanpa harus kehilangan identitas seorang santri. Ya. Saya sering lihat tetap pakai kopiah. Saya nggak tahu pakai kopiahnya karena sudah mulai botak atau apa itu. Udah habis rambutnya, Ustaz. Kayaknya itu memang cara paling efektif untuk menutupi kebotakan itu ya dengan kopiah. Saya merasa bergembira sekali bertemu dengan ya generasi muda. Saya kira ya sebagian besar generasi muda lah, orang-orang yang secara usia lebih muda dari saya. Dan juga di sini kalau misalnya tadi mengatakan itu karena dia itu memang sekelas dengan saya, sekelas di Sanawiyah, di Sanawiyah. Seingat saya, setahu saya sih tidak melanjutkan ke aliyah, tapi saya mudah-mudahan saya nggak ingat betul ya. Seingat saya itu hanya sampai Sanawiyah, kemudian tugas, kemudian beliau melanjutkan kuliah di Jakarta, dan lalu mendapatkan kemasyhuran sampai sekarang. Di eranya mungkin ya beliau ini alumni yang paling masyhur ya, yang paling terkenal ya di usianya, di angkatannya itu di antara yang lain-lain. Jadi ya saya beruntung bertemu dengan dua orang yang mewakili generasinya mencapai puncak ya bukan popularitas menurut saya, tapi suatu pengakuan ya dari publik baik secara nasional maupun dari dunia terkait dengan kiprahnya, dan itu semuanya dilakukan tanpa kehilangan identitas santri. Yang kedua, saya mohon maaf saya tidak sempat membuat slide, menyajikan slide ya, saya sudah tidak pure akademisi sebenarnya ya. Jadi dan mungkin lebih banyak kita sharing saja ya, kita mungkin diskusi atau bagi-bagi pengalaman terkait bagaimana
peran pemerintah dalam motivasi atau menginspirasi kemandirian pesantren. Saya justru harusnya dibalik gitu. Bagaimana pemerintah belajar dari kemandirian pesantren. Pesantren jangan diajari kemandirian gitu kan. Justru dari pesantren lah kita bisa belajar kemandirian. Bagaimana kelahirannya dan kiprahnya di dunia pendidikan di dalam membangun suatu masyarakat yang tafakuh fiddin, yang kemudian membangun suatu menanamkan etika ya dan adab akhlak kepada para santri dengan segala keterbatasan fasilitas yang secara teori pendidikan mungkin jauh dari kesan ideal, tetapi yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa di tengah segala keterbatasan itu pesantren bisa menciptakan suatu kemandirian yang mestinya bisa menjadi inspirasi bagi institusi di luar pesantren, termasuk pemerintah menurut saya. Pemerintahan itu kan nggak ada satupun polisi kebijakan atau aktivitas yang tidak didanai. Seperti saya itu tidak ada aktivitas yang didanai, justru nggak pernah mandiri gitu. Semuanya ada nomenklaturnya itu. Tapi menurut saya poinnya bukan itu, poinnya adalah pesantren sebagai suatu komunitas itu bisa menjadi suatu trigger ya, bisa menjadi suatu penyulut ya bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Dan hampir semua proyeksi baik dampak COVID-19 secara ekonomi, secara keuangan, ya, secara sosial dan lain sebagainya, seperti data yang disajikan oleh Ustadz Dr. Mahbubi Ali tadi itu, menurut saya itu adalah gambaran umum yang hari-hari ini juga sedang kita alami di Indonesia, bukan hanya di Malaysia. Salah satunya misalnya soal pertanian. Ini yang menjadi fokus yang oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat sedang digodok suatu proses pemandirian dengan melalui sektor yang data menunjukkan kepada kita sektor yang paling kecil mendapatkan dampak ekonomi dari COVID-19, yaitu pertanian. Meskipun mungkin progresnya tidak baik tahun lalu, tetapi angka statistik menunjukkan misalnya contoh di Jawa Timur. Jawa Timur itu produktivitas tanaman pangan dari sektor padi misalnya. Tahun lalu itu sampai menyentuh pada angka sekitar 10.500.000 ton setahun. Dan sekarang itu kurang dari 10 juta. Artinya kan tingkat penurunan itu memang menurun, tetapi masih dalam batas toleransi. Dan itu memberikan suatu pelajaran kepada kita, bagaimana sektor pertanian adalah sektor yang paling imun terhadap apakah krisis, apakah resesi ya, atau mungkin mudah-mudahan tidak sampai mengarah kepada depresi ekonomi. Nah, saya kira ini adalah peluang yang besar bagi pesantren, yang pada dasarnya pesantren itu kan tempatnya di desa. Dan kebanyakan ya sebagian besar, kecuali beberapa pesantren modern yang termasuk yang sedang dirintis dan dikembangkan oleh Kiai Khalil Nafis yang berada di kota itu. Nah, sebagian besar pesantren tradisional itu kan di desa, termasuk pesantren kita sendiri, Sidol Giri. Juga beberapa pesantren di Madura, di Tapal Kuda. Dan mereka itu sebagian besar memang memberikan berada di wilayah di mana sektor pertanian menjadi sektor yang menjadi pilihan utama di dalam menunjang ekonomi, baik bagi pesantren sendiri maupun bagi warga di sekitar pesantren. Lah, ini yang beberapa bulan belakangan sedang dicoba misalnya membuat suatu program yang mengarah kepada santripreneur. Kemudian yang kedua juga ada upaya bagi pemerintah untuk menciptakan selama 5 tahun kebelakang ini apa yang kita sebut sebagai petani milenial. Kenapa kita sebut petani milenial itu? Karena memang
hampir rata-rata anak-anak muda sekarang itu menganggap bahwa sektor pertanian bukan sektor profesi yang seksi gitu ya. Yang katanya orang Jawa itu yang boys gitu. Tapi menjadi suatu sektor profesi yang dianggap berkubang dengan lumpur ya, yang jorok, yang tidak stylish gitu ya mungkin. Padahal seluruh data-data yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Mahbubi tadi menunjukkan kepada kita bahwa hampir seluruh sektor-sektor perekonomian itu termasuk lembaga keuangan mengalami mengalami sesuatu yang disebut sebagai kontraksi ekonomi. Sampai pada tingkat pertumbuhan ekonomi pun kita minus 6. Yang bertahan di tengah-tengah krisis itu yaitu pertanian. Ya, ini yang mesti menjadi satu pelajaran sehingga ada upaya yang lebih serius termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf, saya tentu tidak bisa berbicara soal policy dalam konteks yang lebih luas dari peran yang atau posisi yang saya miliki di pemerintah Jawa Timur ya, di DPRD Jawa Timur, karena terkait policy di tingkat nasional tentu di luar kapasitas saya. Di Jawa Timur ini menjadi konsentrasi sektor pertanian itu, dan semuanya mengarah kepada bagaimana kita bisa melewati COVID-19 ini dengan seminimal mungkin dampak yang didapatkan. Karena apa? Karena kita tahu semua bahwa COVID-19 ini sekarang bukan lagi menjadi suatu problem kesehatan saja, tapi sudah melampaui bukan lagi krisis kesehatan, tapi sudah krisis ekonomi, krisis sosial bahkan ya, karena dampak dari matinya sektor-sektor ekonomi warga itu, misalnya warung-warung kopi, warung-warung di pinggir jalan itu kan, dan kewirausaha ya, UMKM terutama, menimbulkan suatu dampak sosial yang tidak kecil. Di samping juga dampak budaya misalnya, kita lihat kan di beberapa insiden kira-kira sebulan yang lalu, di beberapa daerah di Jawa, di Pasuruan, di Probolinggo, di Madura, terkait dengan konflik antara petugas pembawa jenazah COVID-19 dengan masyarakat. Saya kira itu kan sudah melampaui sebagai suatu krisis di bidang kesehatan, tapi sudah menyangkut wilayah ekonomi, sosial, bahkan budaya, dalam hal ini agama. Dan ini yang saya kira beberapa data itu beberapa saya sampaikan mungkin di dalam konteks Jawa Timur kita patut berbangga hati karena apa? Karena ada satu progres yang membaik. Misalnya soal rate of transmission ya, percepatan transmisi virus ini di Jawa Timur itu mengalami penurunan. Dalam 3 pekan terakhir itu sudah di bawah 1, padahal 1 itu adalah angka toleransi yang diberikan oleh WHO, sehingga kita tidak ingin kehilangan konsentrasi penanganan di sektor kesehatan, tapi sektor-sektor yang lain juga mesti mulai dilakukan. Sekitar 2 bulan yang lalu kita melakukan percepatan musim tanam di beberapa area pertanian di Jawa Timur. Nah, tentu ini terus terang upaya kita agar ketika krisis ini sudah berakhir nanti kita tidak mulai segala sesuatu yang sudah dari nol ya. Kita sedang berusaha untuk mencuri start lah, artinya sektor ekonomi penting yang saya katakan imun terhadap krisis ini, dan itu kita dapatkan adalah sektor pertanian dan sektor yang terkait dengan teknologi informasi ya, dengan dan kesehatan itu mesti sudah mulai harus digerakkan kembali tanpa harus menunggu krisis ini selesai. Nah, ini saya kira menjadi penting. Kenapa saya katakan sektor pertanian? Karena ini menjadi penting karena ini adalah sektor yang sebenarnya sejak sebelum krisis itu terjadi, ini sudah menjadi
pilihan strategis bagi negara-negara yang berpikir masa depan. Indonesia itu menjadikan pangan dan energi sebagai suatu fokus tujuan konsentrasi. Jawa Timur sudah mengklaim dirinya sebagai provinsi pangan dan energi. Tentu ini pilihan yang menurut sebagian orang mungkin dianggap konservatif, tetapi ternyata hari-hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kita punya krisis dan ternyata memang pangan dan energi yang mengambil peran yang penting. Berbeda dengan negara-negara lain, misalnya India, yang mengambil high-tech sebagai pilihan strategis dan semacam benchmark atau trademark bagi negaranya, seakan-akan high-tech itu sesuatu yang menjadi fokus dan konsentrasi, dan itu menjadi tujuan utama dalam perjalanan mereka. Tetapi ternyata ketika menghadapi krisis seperti ini, orang masa mau makan komputer kan nggak mungkin. Tetap orang makan nasi. Dan orang juga butuh energi, sumber-sumber energi untuk menjalani kehidupannya. Nah, ini yang menurut saya, di mana kemudian peran santri? Saya ingin mengatakan bahwa perlu digagas suatu model ya, suatu cara agar kita membangun suatu perekonomian itu dari sumber-sumber dari dari sektor-sektor yang kita punya sumber yang melimpah di situ. Sektor pertanian menurut saya pilihan yang penting karena apa? Karena kita punya cukup banyak potensi di sana dan punya yang mungkin secara ekonomi disebut sebagai market ya, sebagai captive market gitu. Nah, santri-santri misalnya kita ada suatu kampanye kemandirian pesantren misalnya, kemandirian santri. Dari sektor pertanian atau tanaman pangan saja, itu kan satu captive market yang luar biasa yang bisa dimasukin oleh bisnis manapun. Santri pondok pesantren seperti di Sidogiri, di Nurul Jadid, Probolinggo misalnya, atau di Asem Bagus, ya, di situ Bondo, di tempat-tempat yang lain jumlah santrinya itu luar biasa di atas 10.000. Itu tentu ada suatu pasar yang sangat potensial ya, yang seandainya dipenuhi oleh suatu kemandirian ekonomi dari pesantren sendiri itu, dan pasti akan melibatkan masyarakat sekitar pesantren, itu akan jadi satu prototipe ya, satu contoh kecil dari bagaimana kita membangun kemandirian berbasis pada komunitas. Nah, pemerintah sekarang ini dalam konteks Jawa Timur itu ingin membangun suatu policy ya di bidang ekonomi, kemandirian ekonomi dari sektor-sektor yang menunjang hal itu. Dan kita tahu beberapa pesantren di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur, itu juga dimulai dengan ada satu policy kebijakan di pesantren itu ada dimulai dengan tempat-tempat untuk meningkatkan skill, kemampuan mereka dalam berbisnis. Ada BLK berdasarkan komunitas. Jadi saya kira mungkin Dr. Mahbubi Ali juga tahu, Khoi Nafis juga tahu, ada beberapa pesantren-pesantren itu dibangun di situ, bukan hanya rumah hijau atau greenhouse ya, bukan hanya peralatan pertanian, tapi juga ada beberapa pesantren yang sudah dipilih untuk dibangun BLK komunitas. BLK itu Balai Pelatihan Kerja ya, Balai Latihan Kerja yang melatih santri-santri untuk berbisnis, memiliki kemampuan entrepreneurship, dan diharapkan mereka punya keahlian yang lain dibandingkan keahlian basic yang mereka miliki sebagai santri. Nah, tapi ini bukan berarti tidak mengandung suatu polemik ya. Karena kita ngerti kan, seperti yang sering diskusi yang kita lakukan. Kadang-kadang santri itu kan tidak
tidak ingin diganggu konsentrasinya untuk menjadi seorang ulama di bidang yang menjadi ulama di bidang agama ya, di bidang expert di bidang agama, tidak ingin kemudian terganggu konsentrasinya dengan mendalami hal-hal yang lain yang terkait dengan kemampuan teknis di bidang entrepreneurship ini masalah kita. Contoh di pesantren aja lah. Ada banyak, kadang-kadang kalau saya tuh ketika masih aktif di pesantren dulu itu akan ada banyak usulan dari orang tua wali itu. Gimana kalau misalnya di tempat kita ini, di pesantren kita ini didirikan universitas atau sekolah menengah kejuruan dan lain sebagainya. Itu bukan pengurus yang menjawab. Orang tua santri sendiri juga yang lain yang menjawab itu. Oh jangan. Kenapa? Karena anak saya itu saya sekolahkan di sini bukan untuk menjadi itu, tapi hanya untuk supaya tafakuh fitin, benar-benar mendalami agama. Jadi memang ini dilema ya bagi kita. Tapi saya kita memiliki kemampuan. Tapi dan yang terbukti dan yang jelas ada satu hal yang dimiliki, karakteristik yang dimiliki oleh santri yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain, bahwa kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai komunitas yang ada di masyarakat. Dan itu sudah dibuktikan dengan bagaimana peran-peran para santri dan dalam banyak ya sektor bukan hanya sektor yang bersentuhan dengan persoalan agama. Jadi yang disampaikan Ustaz Dr. Mahbub tadi itu benar memang bahwa ada banyak sekali potensi menjadi Dewan Pengawas Syariah yang banyak lowong itu. Karena pada tahun 2023 nanti, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, seluruh bank-bank besar itu yang sekarang masih memiliki unit usaha syariah harus sudah mendirikan atau yang namanya spin-off ya, harus memisahkan unit usaha syariahnya itu menjadi bank umum syariah. Dan itu kan akhirnya kan betapa banyak itu peluang kita untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di banyak perbankan. Apalagi kemudian ada isu yang hasil diskusi saya dengan Bank Indonesia, bahwa ada keinginan agar Dewan Pengawas Syariah itu bukan hanya ditentukan atau ditempatkan di kantor pusat saja, tapi juga harus di kantor-kantor cabang. Dan misalnya kalau memang sampai kantor-kantor cabang, betapa itu bukan hanya ratusan, betapa banyak ya tempat-tempat yang bisa menjadi peluang bagi para santri. Dan tentu ini juga tugas yang tidak mudah ini bagi Ustadz Dr. Mahbubi dan Kiai Khairul Nafis yang sekarang di Majelis Ulama Indonesia untuk menciptakan ya, untuk melatih, untuk well prepare ya, untuk melatih teman-teman kita, adik-adik kita ini agar menjadi orang yang expert di bidang itu dan bisa menjawab tantangan ekonomi syariah di masa yang akan datang. Ala kuliah hal yang terakhir kita sengaja nggak ngomong soal politik, karena politik itu nggak perlu diajari, nggak perlu belajar, nanti tahu-tahu sendiri. Ya buktinya Ustadz Abdul Aziz tadi saya jadi anggota wakil rakyat 4 periode dari partai yang berbeda, itu nggak ada ilmunya itu, ya begitu aja, berjalan begitu aja. Tapi menurut saya satu kunci yang kita miliki kan trust ya, kepercayaan. Baik ekonomi, kenapa BMT Sidogiri itu berkembang begitu besar ya, karena trust, karena kepercayaan dari masyarakat. Kenapa santri-santri Sidogiri itu dan tanda petik sepertinya mudah menjadi apapun ya, karena trust ya, karena kepercayaan yang begitu besar yang diberikan oleh publik kepada Sidogiri. Saya merasa itu bukan kepercayaan yang semata-mata kepada saya pribadi, tapi kepercayaan kepada inilah Sidogiri gitu. Dan sebagai orang yang berada pada posisi itu, menurut saya kita punya tanggung jawab moral untuk menunjukkan kepada publik bahwa ya kalau sudah membawa nama besar Sidogiri, maka kita nggak boleh memalukan nama Sidogiri. Kita tunjukkan bahwa beginilah contohnya kalau orang Sidogiri sedang berada pada posisi-posisi yang penting tadi. Nah, kalau yang menjadi menjadi tugas berat itu bisa kita deliver pada adik-adik kita yang ada di Hamas ya, yang ada di kampus-kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut saya itu akan menjadikan eksistensi kita sebagai santri, bukan hanya santri Sidogiri, tapi santri dalam perspektif
yang lebih luas, ini akan menjadi suatu melahirkan optimisme baru bahwa yang akan datang Indonesia ini akan dipimpin ya pada saat estafet itu datang, sudah sampai kepada adik-adik semua. Indonesia ini akan dipimpin oleh orang-orang yang punya pandangan-pandangan yang bersumber pada nilai-nilai ajaran para ulama salaf, bahwa seluruh hal itu pada akhirnya, termasuk leadership, ya, kepemimpinan, politik, ya, termasuk kekuasaan, pada akhirnya harus diorientasikan pada dua hal. Bahwa yang kita lakukan ini semuanya harus berorientasi pada bagaimana cara kita di tempat kita masing-masing melakukan suatu proses hirasatuddin, menjaga agama ini eksis, ya, bagian dari syiar dakwah kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memiliki kontribusi besar dalam melakukan apa yang disebut oleh Imam Al-Mawardi itu sebagai siyasatud dunya. Satu perspektif kita mesti berupaya dengan posisi politik, posisi atau jabatan yang kita emban itu untuk mengawal ya, ke agama kita ini sebagai suatu agama yang terbukti kebenarannya, ya, dan itu tanggung jawab itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai khairah ummah. Dan yang kedua, bagaimana posisi-posisi kita ini memiliki dampak, ya, memiliki dampak kepada orang lain, ya, sebagai bagian dari bagaimana kita menjelaskan atau mengimplementasikan siyasatud dunya seperti dalam kitab Al-Ahkamus Sultan. Menurut saya ini akan menjadi satu optimisme yang saya yakin adik-adik saya yang sekarang tersebar di kampus itu yang memiliki basic agama yang cukup, ya, dengan bekal yang cukup, dikombinasikan dengan bidang pendidikan di tempatnya masing-masing, ya, ekonomi, sosial, psikologi, atau mungkin agama, atau mungkin juga yang lain-lain, itu akan menciptakan suatu kader, melahirkan suatu kader yang pada satu saat nanti ketika eranya tiba, ketika waktunya tiba, akan menjadi pemimpin bagi Indonesia yang lebih baik lagi. Saya kira mungkin itu, saya mohon maaf kalau mungkin ada beberapa yang keluar dari topik, ya. Saya juga mohon maaf tidak menyajikan data seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Mahbubi tadi, tapi saya merasa senang sekali berada di tengah-tengah adik-adik semuanya, dan saya berharap saya juga mendapatkan masukan-masukan penting dalam sebagai bekal buat saya untuk di lembaga legislatif untuk proses-proses policy making, ya, decision making ke depan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Anwar Sadat atas waktu dan ilmunya. Menarik sekali tadi seorang wakil rakyat berbicara panjang lebar, tentunya dengan background beliau sebagai seorang santri. Ada kata-kata yang beliau ungkapkan yang sangat baik menurut saya pribadi, mudah-mudahan juga menurut kita semua. Pesantren jangan diajari kemandirian, tapi dari pesantren kita belajar. Nah, itu yang sangat menarik. Kemudian beliau juga memaparkan bahwa Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur sudah meneguhkan dirinya sebagai sumber pangan dan energi. Ini tentunya membuka wawasan bagi kita bagaimana santri dan pesantren untuk memasuki hal-hal itu. Tentunya dengan begitu banyak dorongan-dorongan dari pemerintah yang pro akan kebijakan-kebijakan tersebut, sebagaimana yang beliau sebutkan bahwa 3 bulan yang lalu pemerintah sudah menyiapkan beberapa program yang tanam bersama itu sendiri. Terima kasih Pak Anwar Sadat waktunya, semoga memberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Nanti kita akan sambung di sesi tanya jawab. Dan kali ini saya akan menyapa pemateri yang insya Allah kita semua sudah tahu sepak terjang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Khalil Nafis. Apakah beliau gabung? Assalamualaikum Yai.
Oke, sambil menyapa beliau, saya akan membaca sekilas kurikulum vitae beliau. Kiai Muhammad Khalil Nafis, LCMA PhD. Ini Anda bisa membaca kurikulum vitae-nya sebenarnya di Wikipedia, itu sangat banyak sekali. Beliau dilahirkan di Sampang, Jawa Timur, 1 Juni 1975. Kemudian di samping seorang ulama, beliau juga seorang dosen dan juga seorang penulis. Kalau saya pribadi, saya kenal beliau pertama itu dari beberapa sajian di televisi, salah satunya di TV One dengan acara Damai Indonesiaku, kemudian di Harmoni TVRI dan berbagai acara-acara lainnya. Pendidikan beliau jalani pertama di tanah kelahirannya, yaitu adalah saat Madrasah Ibtidaiyah Min di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Sampang, Madura pada tahun 1981 sampai 1987. Kemudian Madrasah Tsanawiyah MTS beliau jalani di Pondok Pesantren Sidoki di Pasuruan dari tahun 1987 sampai 1990, dan sekolah menengah atas MAN beliau jalani di Al-Miftah di Pamekasan, Madura pada tahun 1990 sampai 1993. Selanjutnya beliau meneruskan pendidikan di Ibnu Saud Islamic University Jakarta dan meraih gelar LC, dan di tahun yang sama juga meraih gelar SAG dari Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah Jakarta. Kemudian pendidikan pasca sarjananya beliau selesaikan di program pasca sarjana UIN Jakarta dengan gelar MA dan University of Malaya Malaysia dengan gelar PhD pada tahun 2008 sampai 2010. Aktivitas beliau ini sangat banyak sekali, di samping seorang mubaligh, juga beliau menjadi dewan pakar pengawas syariah. Banyak sekali di sini. Mungkin para peserta webinar bisa melihat di Wikipedia. Kemudian pengalaman organisasinya, beliau pernah aktif di PMI Cabang Jakarta Pusat, di KNPI, kemudian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, daerah ibu kota, khusus ibu kota Jakarta pada tahun 2002 sampai 2005, kemudian sekretaris Lembaga Basul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama LBM PBNU pada tahun 1990 sampai 2004, dan sekretaris MUI Jakarta 2005 sampai 2010. Kemudian selain itu juga anggota Dewan Syariah Nasional DSN MUI pada tahun 2015 sampai 2020. Ini banyak sekali, mungkin jenengan bisa menelusuri di web Wikipedia. Ini beliau sekarang sudah hadir. Assalamualaikum Kiai, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Mohon maaf di tengah kesibukan jenengan kami memohon untuk mendapatkan pencerahan ini. Dan beliau yang perlu kita ketahui, beliau juga adalah pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah di Jalan Raya Kalimulyo, Ciledug, Kota Depok, Jawa Barat. Kiai tadi sudah diisi oleh dua pemateri yang sebelumnya, yaitu Pak Dr. Mahbubi Ali dan Pak Anwar Syadat mengenai ekonomi terutama bagi kaum santri itu sendiri. Mengenai peran pesantren dalam membangun ekonomi bangsa, mungkin Kiai itu adalah lebih paham karena dari beberapa latar belakang jenengan itu sudah memakan asam garam hal itu. Langsung saya berikan kepada jenengan waktu maksimal 35 menit Kiai. Terima kasih. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, keluarga besar alumni Sitogiri yang tergabung di Hamas ya.
orang nyebutnya Hamas itu dikirain dari Palestina. Karena perjuang pembebasan Palestina kan Hamas. Tapi kalau bagi kita kan Hamas adalah semangat ya. Teman-teman semua, ini dulu teman kelas saya Pak Anwar Sadat ya. Ini teman kelas. Hanya bedanya saya di asrama di daerah ya. Beliau ini bolak-balik. Kata orang dulu ada orang kampungan ya. Orang kampung, tapi bukan kampungan. Orang kampung bukan kampungan, beda. Orang kampungan beda lagi. Ini adik kelas, kalau Mas Mahbubi ini adik kelas. Cuma lebih pinter aja dari saya. Ya. Teman-teman sekalian dimanapun berada, kita ini satu rumpun, sama-sama sebenarnya tidak tahu ketika belajar dulu mau jadi apa. Yang penting belajar ilmu. Karena kita mondok di Sidogiri itu tidak ada harapan kuliah. Ijazahnya nggak diakuin. Jadi nggak ada yang belajar di Sidogiri itu berpikir mau jadi dokter kayak Pak Dr. Mahbubi atau dokter seperti saya. Dulu saya dengan Pak Anwar Sadat itu satu kelas tapi lama nggak ketemu. Sejak 92 tugas baru ketemu kembali itu 96 ya, 97 saat saya jadi ketua PMII di Jakarta, beliau jadi sekretaris Korcap ya PMII di Jawa Timur. Jadi sebenarnya kita percaya betul apa yang disampaikan guru-guru kita. Belajar itu ya untuk cari ilmu, nanti jalannya ketemu sendiri. Termasuk kalau sekarang bicara soal ekonomi, di Sidogiri itu kan yang paling nggak ketemu dengan ilmu umum. Tapi nyatanya sekarang ketika bicara ekonomi pesantren, ekonomi syariah berbasis pesantren, orang